Selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan penataan dan penghapusan tenaga honorer. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap serta utuh video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang lengkap dan utuh sebenarnya. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, penghapusan tenaga honorer itu harus dimulai dari penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Namun faktanya penyusunan Undang-Undang tentang aparatur sipil negara tersebut hingga saat ini belum ada perkembangan, honorer pun semakin digantung nasibnya. Hal tersebut juga dikarenakan oleh validitas tenaga honorer sendiri yang menghambat penyusunan undang-undang. Kerumitan ini saling berkesinambungan. Rekan-rekan sekalian, padahal ada salah satu opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi carut-marut honorer yang semakin tidak jelas ini. Opsi solusi untuk menyelesaikan permasalahan honorer ini disampaikan oleh Ketua DPD RI, Lanyala Mataliti. Agar bisa terselesaikan secara cepat, pemerintah bisa menyiapkan sistem terintegrasi untuk validasi tenaga honorer. Data mengenai honorer ini tidak pernah selesai dan tidak jelas, itu yang dikatakan oleh Lanyala beberapa waktu yang lalu. Karena ketidakjelasan data tentang honorer ini, akhirnya permasalahan ini bisa menghambat seluruh kinerja yang awalnya dilakukan demi tenaga honorer itu sendiri. Tak heran rekan-rekan sekalian, menurut Ketua DPD RI ini, jika akhirnya validitas data tenaga honorer itu ikut menghambat penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi rekan-rekan sekalian, dari apa yang dikatakan oleh Bapak Nyala, Bapak Ketua DPD RI ini, persoalan validitas data tenaga honorer ternyata merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara itu terhambat sampai dengan saat ini. Sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu pasal, tepatnya di pasal 131A di rancangan perubahan Undang-Undang aparatur sipil negara ini, terdapat poin yang sangat krusial, yakni pengangkatan dan kewajiban pengangkatan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara menjadi pegawai negeri sipil. Ternyata persoalan data adalah salah satu penyebab sehingga pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini masih terhambat sampai dengan saat ini. Rekan-rekan sekalian, Lanyala bahkan heran terhadap langkah pemerintah menanggulangi urusan honorer, karena setiap tahun selalu dilakukan pemutahiran data tenaga honorer. Lewat pemutahiran data itu harusnya bisa didapatkan data tenaga honorer yang lanjut atau berhenti, tapi faktanya ternyata tidak demikian, berarti ada sistem yang salah. Sehingga solusi yang sebelumnya ia sebutkan pun diharap agar segera dilakukan pemerintah. Harus dilakukan antar lembaga berkepentingan yang terkait. Rekan-rekan sekalian, Lanyala menyebutkan bahwa lewat pemutakhiran data harusnya bisa didapatkan data tenaga honorer yang lanjut atau berhenti, tapi faktanya ternyata tidak demikian, berarti ada sistem yang salah. Sistem terhitung mulai tanggal atau TMT pun perlu diterapkan untuk mengidentifikasi tenaga honorer secara lebih jelas. Jadi akan terlihat mana tenaga honorer yang baru ditambahkan dan mana yang memang memiliki TMT atau masa kerja yang sudah lama. Lanyala pun berpesan mengingatkan apabila pemerintah masih saja membiarkan masalah honorer dengan perubahan data yang fluktuatif, maka masalah tenaga honorer menurut dia tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Secara realistis pun honorer akan selalu ada karena banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Karena diperkirakan hampir di semua daerah penambahan tenaga honorer akan terus terjadi karena orang memerlukan pekerjaan. Tapi tanpa data valid, hal itu akan menjadi sebuah permasalahan. Rekan-rekan sekalian, tak bisa dipungkiri juga bahwa hingga kini pendataan tenaga honorer masih tidak valid dan masih banyak perubahan yang selalu dilakukan. Seperti hasil pendataan jumlah tenaga honorer yang tidak selaras dengan jumlah aslinya dan masih ada permasalahan lain. Nah rekan-rekan sekalian,
seperti yang saya katakan tadi bahwa ternyata persoalan validasi data ini menjadi persoalan penting di dalam kebijakan penataan tenaga honorer. Menurut Ketua DPD RI ini, validasi data merupakan persoalan yang menghambat pembahasan dari perubahan rancangan undang-undang perubahan aparatur sipil negara. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.